Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu, menyampaikan tausiah singkat kita di bulan Ramadan ini di hari yang keempat. As-shaimuna was-shimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini melewati di sebuah pasar di Basrah. Ketika beliau melewati, berkumpullah beberapa orang masyarakat di sana dan menyampaikan beberapa keluhan kepada Ibrahim bin Adham atau yang akrab disapa dengan Abu Ishaq. Setelah itu masyarakat itu bertanya, "Ya Aba Ishaq, ya Ibrahim bin Adham, apa sih yang menyebabkan doa-doa kami ini tidak pernah dikabul? Kami ini masyarakat yang hadir di depanmu ini adalah orang-orang yang selalu berdoa bermunajat tiap malam kepada Allah, tapi doa kami tidak dikabulkan. Padahal kita tahu saudara-saudara bahwa sesungguhnya berdoa itu adalah perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, pasti aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Berbeda paradok dengan dalam kisah perjalanan Ibrahim bin Adham ini yang menemui sekelompok masyarakat di Basrah itu. Lalu apa jawaban bijak beliau pada saat itu? Jawaban bijak beliau yang pertama. Jadi seolah-olah mereka ini menantang firman Allah, kok nggak diijabah doa mereka, padahal janji Allah pasti diijabah itu. Kata beliau, kalian saudara-saudaraku, ada kematian hati kita, ada kematian hati saudara-saudara saya kepada empat hal. Karena beberapa hal ini ada pada hati kita, pada hati kalian semua, maka hati ini sakit, hati ini rusak. Kalau hati ini sakit, hati ini rusak, Allah tidak akan pernah mengijabah doa dari hati yang rusak. Apa itu, wahai Ibrahim bin Adham, kata para orang-orang yang hadir pada saat itu? Yang pertama, kata beliau, kalian mengenal Allah. Semua saudara-saudaraku yang hadir ini mengenal Allah. Tapi kalian tidak mau memberikan haknya. Apa hak Allah itu? Hak Allah itu adalah hak untuk disembah. Untuk kita mencapai keinginan kita yang paripurna, yang tinggi. Kita berdasarkan perintah Allah berdoa, maka kita berdoa. Yang terutama harus kita penuhi dulu hak-hak Allah itu. Dan kita penuhi kewajiban kita sebagai hamba. Hak Allah itu adalah untuk disembah. Kalau kita punya keinginan yang paripurna, ingin berdoa dan meminta kepada Allah, berarti tidak hanya cukup sekedar kita menjalankan kewajiban yang 5 rakaat, yang 5 waktu tadi, tidak. 5 waktunya harus kita jalankan, sunnah-sunnahnya harus kita jalankan. Kalau bisa qabliyahnya kita lakukan, kalau bisa kebaikan-kebaikan yang lain kita lakukan. Kenapa? Karena kita ingin meminta yang lebih kepada Allah. Tentu ibadah kita pun harus lebih dari biasanya. Saudara-saudara kaum muslimin, kawan-kawan yang berpuasa pada hari ini, hari yang keempat nih, kita harus bawa ceria supaya puasa ini enjoy, karena pada hakikatnya puasa ini adalah sangat besar manfaatnya kepada kita, diri kita, dan juga pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua penyebabnya, kata Ibrahim bin Adham itu,
kalian itu menganggap diri kalian mencintai Nabi. Kalian itu menganggap diri kalian itu mencintai. Sedangkan hak kalian adalah meninggalkan sunnahnya. Ini perlu kita berpikir sesaat bapak-bapak. Barangkali diri kita juga ikut ini. Ini kadang-kadang kita sholawatan luar biasa. Lagi sholawatan sambil musikan, sambil dangdutan. Sholawatan sambil ini dan sebagainya. Menganggap diri kita ini adalah sudah cinta Nabi. Padahal sebenarnya tidak. Kita banyak meninggalkan sunnah-sunnah beliau. Jadi yang tampil di depan itu baik di majelis akbar, tablik akbar dan sebagainya. Ada lagi kita lihat kadang-kadang anak muda jingkrak salawatan seperti itu. Banyak di antara kita ini menganggap dirinya pencinta Nabi, bahkan saya dan kita semua. Untuk kita renungkan ini. Padahal sunnah-sunnah beliau kita tinggalkan. Bukti kita cinta kepada Nabi tidak cukup dengan salawatan yang keras, yang jingkrak dan sebagainya. Salawatan itu baik. Tapi pada hakikatnya adalah yang cinta Nabi itu adalah orang yang menjalankan segala sunnah beliau. Saudara-saudara kaum muslimin, kawan-kawan kita yang sedang berpuasa hari ini, penyebabnya lagi disampaikan oleh Ibrahim bin Adam itu, kalian paham Al-Quran. Kata beliau nih, kalian bisa baca Al-Quran, tapi kalian habis Al-Quran. Semua kandungan Quran kalian paham dengan baik. Tapi kalian banyak tidak mengamalkan isi Al-Quran itu. Ini tamparan keras bagi kita. Tamparan keras. Itu langsung disampaikan oleh Ibrahim bin Adam ke orang-orang yang mengerumuni dia di Basrah pada saat itu. Kalian hafal Quran, kalian tartilnya, tilawahnya mantap, musabakahnya tiap hari. Gema cinta Qurannya luar biasa. Tapi kata Ibrahim bin Adam, mohon maaf, kalian tidak mengamalkan isi Al-Quran itu. Mantap kita musabakah tilawah, mantap. Tapi lebih mantap lagi, musabakah tilawatil Qur'annya kita perkuat, kita cintai, dan juga pengamalan apa yang kita bacakan di dalam Al-Quran itu pun perlu semestinya kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Jadi ada koheren itu, ada nyambung. Al-Qur'annya dibacakan, prakteknya kita sehari-hari kita lakukan. Jangan Al-Quran kita baca tapi isi Al-Qurannya tidak kita amalkan. Bapak-bapak kaum muslimin dimanapun berada, yang terakhir nih, garis-garis besarnya aja yang kita sampaikan dalam Ramadan keempat ini. Ini menurut Ibrahim bin Adam yang terakhir. Kenapa hati ini, kenapa doa ini tidak diijabah? Padahal bulan puasa nih. Yang terakhir, yang selanjutnya, kata Ibrahim bin Adam tuh, kalian mengatakan bahwa setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Tapi kalian semua tidak pernah berlawanan dengan setan. Ini kata-katanya salah satu yang mengakibatkan diijabahnya doa seorang hamba itu. Al-Quran menjelaskan, inna syaitana lakum aduwwum mubin.
Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu, kata Allah. Tapi dalam praktik kehidupan kita kadang-kadang setan itu tidak kita buat sebagai musuh. Kalau dia musuh kita lawan dong. Iwas wisupi sudurin nas. Setan itu menggerogoti kita. Jangan ibadah, jangan ibadah. Lawan dong. Malah kadang-kadang kita ini membuat setan itu menjadi kambing hitam. Menjadi kambing hitam. Kenapa kau begini? Aku digoda setan. Padahal setan itu sebenarnya, aku nih kau jual terus yo, katanya. Aku ada pun kau sudah lebih setan dari aku, katanya. Jadi penyebab doa kita tidak diijabah oleh Allah itu, kita mengikrarkan diri seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, bahwa inna syaitana aduwwun, setan itu musuh yang nyata bagi kita, tapi kita tidak pernah menunjukkan perlawanan kepada setan itu. Maka kita musyarakah, bersahabat, bermitra, bekerja sama dengan setan itu. Ya, ini beberapa hal yang disampaikan oleh dari kisah Ibrahim bin Adam ini, supaya kita menyadari diri, kenapa sih doa kita selama ini tidak dijawab oleh Allah. Ternyata hati kita sakit. Bukan badan kita yang sakit, tapi hati kita yang sakit. Dari hati yang sakit tidak akan pernah dijawab doanya. Ciri-ciri sakitnya sudah kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini bisa kita sehatkan kembali, kita pulihkan kembali yang sakit jiwa ini, yang sakit batin ini, qalbu ini yang sudah rusak selama ini. Bulan Ramadan ini caranya untuk memperbaiki. Perbaiki, sehatkan badanmu dan sehatkan batin. Jasmanimu dan rohani itu harus disehatkan pada saat ini. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat, kita tetap semangat dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang paling besar di atas dunia ini. Di atas kehidupan ini adalah nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bosan-bosan kita selalu meminta nikmat kepada Allah dalam bentuk ibadah. Beri aku kenikmatan beribadah, ya Allah. Banyak orang yang beribadah tahu nikmatnya. Insyaallah Ramadan ini kita akan menerima dampak kenikmatan dari ibadah itu sendiri. Kalau kita sudah dapat nikmat ibadah itu, siapapun yang memerintah kita untuk tidak beribadah, pasti kita tidak mau. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.